Halo teman-teman semua. Tasikmalaya. Saat kita mendengar kota Tasikmalaya, pasti sudah tidak asing dengan panorama alam yang begitu menawan, seperti Situ Gedeng dan Gunung Galunggung. Selain dari alam yang menawan, kota ini juga mempunyai kerajinan bordir yang telah mendunia, contohnya seperti batik. Namun perjalanan kota Tasikmalaya ini tidak langsung dikenal jadi kota Tasikmalaya, tetapi mempunyai sejarah dalam setiap periodenya atau zamannya dari zaman kerajaannya. Penasaran kan seperti apa perjalanan kota Tasikmalaya ini? Mari kita simak berikut ini. Zaman kerajaan. Flashback ke zaman sebelum adanya kerajaan. Pada abad ke-7 sampai abad ke-12 ini diketahui adanya suatu bentuk pemerintahan kebataran atau sesepuh yang mengalami perubahan bentuk menjadi kerajaan. Kebataran atau sesepuh yang merintah pada abad tersebut ialah Sang Batara Hyang Janapati tanggal 21 Agustus 1111. Nah, pada saat Batarian ini terjadilah perubahan menjadi kerajaan yang bernama Kerajaan Galunggung. Setelah periode Kerajaan Galunggung, Kerajaan Pajajaran yang menduduki pada tahun 1521 sampai 1535 Masehi. Setelah Kerajaan Pajajaran mulai melemah karena terdesak oleh ajaran Islam yang dipelopori oleh Cirebon, pemerintah Sukapura terbentuklah pada 16 Juli 1633 oleh Raden Ngabekti Wirawangsa. Zaman penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan Raden Tersuryalaga tahun 1813 sampai 1814, ibu kota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada tahun 1832, masa pemerintahan Widadaha 8 ibu kota dipindahkan ke Manojaya. Perpindahan ibu kota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Alasan lain adalah sedang giatnya pembangunan jalan pos dan jalan kereta api menuju Tasikmalaya. Di samping banyaknya orang Belanda yang membuka lahan perkebunan karet dan teh di Tasikmalaya Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 1901, ibu kota Sakapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia, terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibu kota daerah. Letak Manojaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913, masa pemerintahan Bupati 14 Sukapura diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A. Wirata Nunggligrat pada tahun 1908 sampai 1937 sebagai bupatinya. Zaman penjajahan Jepang. Setelah Belanda mulai meninggalkan Indonesia, Jepang mulai menduduki Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1943. Rakyat di sana diwajibkan untuk melakukan saikere, yakni penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah timur pada hari. Pentempuran Singaparna menjadi salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Perlawanan ini terjadi di sebuah pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 1944. Perlawanan dipimpin oleh Jaina Mustafa. Jaina Mustafa melakukan perlawanan karena menolak ajaran saikere, yakni penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkuk ke arah timur pada pagi hari, yang tak sesuai ajaran agamanya. Jaina Mustafa juga tidak tahan melihat penderitaan rakyat yang dipaksa bekerja. Jepang pun menempatkan pasukan rahasia. Saat utusan Jepang datang untuk menangkap Jaina Mustafa pada 24 Februari 1944, rakyat dan para santri melakukan perlawanan. Keesokan harinya 25 Februari 1945,
1944, Jepang menggunakan kekerasan untuk mengakhiri perlawanan. Pertempuran sengit antara rakyat dan pasukan Jepang pun terjadi selepas salat Jumat. Para santri akhirnya mundur karena kalah senjata. Zainal Mustafa dan 72 orang lainnya ditangkap tentara Jepang. Mereka dibawa ke Tasikmalaya dan mereka lalu dibawa ke Jakarta untuk dihukum mati. Gerakan organisasi reformasi pasca kemerdekaan. Setelah Jepang dibom oleh sekutu, perlahan Jepang mundur dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 20 Juli 1947 atau 73 tahun yang lalu pasca kemerdekaan, didirikanlah suatu organisasi ekonomi di Indonesia dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan, yaitu koperasi yang bertempat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Alasan dipilihnya Tasikmalaya adalah karena saat itu kota Bandung sedang diduduki oleh Belanda yang datang kembali ke Indonesia telah lama setelah kemerdekaan. Lembaga koperasi pun berkembang pesat di seluruh wilayah Indonesia ketika Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia bahkan menjadi tulang punggung sekaligus salah satu pilar utama ekonomi nasional hingga saat ini. Nah, teman-teman, seperti itulah sejarah dari kota Tasikmalaya mulai dari zaman kerajaan sampai menjadi kota. Saya harap video ini dapat menambah pengetahuan Anda mengenai sejarah kota Tasikmalaya. Terima kasih yang sudah menonton.